Dan sekarang juga kayak off air, kalau aku sendiri tuh off air banyakan sekarang masak Mas, bukan nyanyi kalau aku yang sendiri ya. Tapi kalau nyanyi bareng sama Smash gitu. Kalau nyanyi off air sama Smash. Iya. Yang nyanyi off air solo ada nggak? Off air solo ada beberapa, tapi kebanyakan kalau belakangan ini mintanya untuk aku masak bareng ibu-ibu gitu acara. Katanya bahkan bisa beli rumah di Jagakarsa. Waduh. Jadi ternyata omsetnya gede juga ya? Sebenarnya nggak cuma dari seblak aja sih Mas, karena kan aku pun juga masih di dunia entertain ini. Kemarin pas lagi seblaknya naik pun juga akhirnya kerjaan-kerjaan di entertain juga jadi nambah lagi gitu, banyak undangan-undangan untuk acara-acara gitu. Kalau misalnya pure dari bisnis seblak enggak juga gitu, tapi kalau misalnya pure dari keviralan seblak itu mungkin iya. Menambah penghasilan ya. Iya. Honornya jadi tinggi ya, jadi gede. Halo Sobat TK. Kalau Sobat TK suka atau penyuka seblak, hari ini saya ketemu sama Raja Seblak. Ada Rafael Tan. Rajanya Sobat TK. Raja Seblak. Rajanya itu, ya. Manggilannya sekarang ini Mamang Rafael nih Sobat TK. Itu jadi kenapa dapat julukan sampai Raja itu? Sebenarnya bukan Raja tapi Duta Seblak Indonesia. Duta. Jadi memang waktu pas lagi si seblaknya itu viral, terus netizen yang komen-komen tuh ini kayaknya harus jadi Duta Seblak Indonesia karena memang akhirnya mengangkat si seblak yang aslinya pada zaman yang awal-awal itu ternyata bisa disukain lagi sama sekarang gitu. Jadi bukan Raja ya? Raja bukan, Duta. Duta Seblak Indonesia. Jadi beban apa gimana? Atau malah seneng sebaliknya karena tingkat nasional gitu. Iya. Seneng lah. Mamang Rafael. Seneng kan kalau kita misalnya aku pribadi sih kalau ngonten tuh happy-happy, seneng-seneng gitu. Kayak nggak ada pressure apapun, yang penting aku ngonten dari hati aja. Terus tiba-tiba diapresiasi sama followers. Terus akhirnya mereka yang bikin semua, pokoknya apapun yang ada di konten aku sekarang tuh idenya semua dari mereka gitu. Jadi salah satunya si Duta Seblak ini juga, ayolah kita nobatkan jadi Duta Seblak Indonesia gitu. Jadi waktu itu bikin satu konten, jadi happy aja. Jadi versi Duta Seblak itu versinya netizen ya? Versi netizen, yang mereka semua yang memilih aku untuk menjadi Duta Seblak Indonesia. Harusnya Departemen Koperasi dan UMKM ini yang menunjuk jadi Duta Seblak nasional itu. Itu akhirnya apa? Memang tanpa sengaja kemudian bikin konten itu, atau kalau sebelum-sebelumnya dapat informasi memang karena pandemi nggak ngapa-ngapain, terus sempat nggak nyanyi juga. Iya. Sebenarnya kalau awalnya itu ya iseng atau memang udahlah. Kalau waktu pandemi aku lebih ke jualan bakso aci waktu itu, karena kan memang semua teman-teman di entertain juga akhirnya jualan online apa. Nah aku tuh memutuskan untuk jualan bakso aci, tapi itu belum, dari bakso aci ini ke seblak tuh rentan waktunya kayak 1 tahun lah. 1 tahun, cuma memang. Jadi setelah itu jualan bakso aci ini? Nggak sampai setahun Mas, jadi itu cuman pas lagi pandemi karena bingung kan, nggak ada kerjaan apa-apa, nggak ada pemasukan, akhirnya memutuskan jualan bakso aci. Itu pun juga paling cuma berapa bulan karena nggak nutup juga gitu. Kayak biaya hidup di Jakarta ternyata lebih besar daripada penghasilan dari jual bakso aci itu. Akhirnya aku pulang ke Garut lah waktu itu, bolak-balik Garut. Pas lagi Lebaran tahun lalu 2023, kebiasaan aku sama keluarga aku tuh malam-malam tuh masih suka cari makanan gitu. Terus akhirnya aku bilang sama adekku, Dek tolong pesenin makanan yang biasa kita pesen, ada 24 jam online gitu, warung gitu yang jualan cireng kayak gitulah, cemilan-cemilan. Akhirnya dicat lah sama adekku dari jam 12 sampai jam 1 tuh belum dibalas-balas. Terus udah gitu akhirnya kata adek aku, udahlah bikin yang ada aja Kak. Bikin apa? Aku bilang nggak mau mie instan, bosen. Aku bilang enggak, kita bikin seblak. Sambil dia bawa si kerupuk yang putih itu yang biasa aku bikin seblak. Terus aku bilang gini, ini mau goreng kerupuk mana kenyang malam-malam gitu. Oh enggak, tenang kita bikin seblak katanya gitu. Makanya terus pas jam 1 tuh dia di dapur ngulek. Aku lihat, bentar dulu aku pengen videoin. Aku bilang kayak gitu. Aku videoin karena menurut aku itu
cara masaknya tuh unik, belum pernah aku lihat sebelumnya. Kayak bumbunya itu bukan ditumis tapi disiram pakai minyak panas gitu. Terus kerupuk yang harusnya digoreng tiba-tiba direbus gitu kan, aneh banget menurut aku. Akhirnya divideoin, terus abis beres masak, aku taruh kamera di depan, aku makan kayak nge-review makanan gitu. Di situ jam berapa ya gitu, 1:30, edit, jam 2 aku posting. Kagak mikirin ini bakal rame nggak yang nonton ya, karena emang udah hopeless lah sama sosial media pada saat itu juga. Kayak yang like sedikit, yang nonton dikit, ya udah aku nyampah aja sosial media apapun yang buat jadi kenang-kenangan aku lah gitu ya. Nanti diarsip di sosial media. Akhirnya di post jam 2 pagi, jam 10 pagi bangun, tiba-tiba udah 800.000 yang nonton. Nggak diduga tuh. Nggak diduga, makanya kayak aku bilang, wah ini lihat, aku bilang, Dek lihat ini yang nonton udah 800.000. Makin nambah, besok-besoknya mereka malah recook si seblaknya ini mas. Katanya aduh ngiler ngelihat Kak Rafael bikin seblak ini. Akhirnya mereka recook karena bumbunya gampang banget kan, cuma bawang putih, cabai rawit, kencur, sama minyak, sama kerupuk. Jadi mereka tuh kayak bahan dasar yang ada di dapur aja. Akhirnya ngetek-ngetekin ke aku, semakin banyak yang ngetek, semakin banyak yang lihat, banyak yang recook, akhirnya duar aja si seblaknya itu. Tanpa diduga malah itu jadi titik balik Betul, buat Rafael Tan. betul. Malah kalau misalnya aku sebelumnya konten yang dikonsepin banget gitu, OOTD, beli baju, malah buang-buang uang beli baju, yang like dikit. Okay. Gitu. Tapi ternyata mungkin orang-orang juga pengen ngelihat sisi lain dari aku tuh seperti apa kesehariannya gitu. Dan pas yang di-review memang pas makanan dari kampung Sunda. halaman. Betul. Ya? Aku pun juga waktu nge-review makanannya juga diselip-selipin pakai bahasa Sunda gitu. Nah, setelah itu berarti berterima kasih lah pada Ade nih ya. Iya benar. Berterima kasih kepada warung itu yang nggak buka pada saat itu. Iya, benar. Coba kalau buka nggak ada. Lain ceritanya ya. Iya. Ini sampai sekarang Ade suka minta ini nggak? Minta jatah gitu nggak? Oh, kalau adek aku, jadi sekarang kan bisnis seblak ini tuh aku pegangnya bertiga. Jadi aku, adek aku, sama suaminya. Jadi memang di Garut berarti ya? Di Garut. Kalau sebelumnya kan aku juga punya usaha kayak rumah makan ayam geprek. Ayam geprek itu memang yang ngurusinnya suaminya adekku. Tapi kalau yang untuk seblak ini, aku sudah sepakat sama adekku sama suaminya, kita bagi dua hasilnya. Rata bagi dua. Karena kan memang istilahnya idenya dari dia, aku yang maju untuk di depan kameranya gitu. Jadi mempromosikannya Rafael Tan lah ya. Yang teknis semuanya, yang produksi gitu-gitu adekku sama suaminya. Jadi kayak buka kotak Pandora ya, bahwa ternyata di luar industri entertainment, Rafael Tan tuh juga punya bakat yang lain gitu loh. Iya emang suka makan, suka kulineran. Keluarga juga dari zaman kakek nenek tuh dia punya usaha catering, mama juga pernah punya restoran. Jadi ke anak-anaknya, ke bawahnya sekarang juga masih tetap ke bawah lah, suka berbau makanan. Ayam gepreknya apa kabar? Ayam gepreknya masih berjalan, cuma sekarang ditambahin ada seblaknya juga. Sobat WK, jadi kalau Sobat WK sekarang kebetulan nanti ngelihat Rafael Tan lagi nyanyi di panggung, nyanyinya itu sekarang sambil masak sebelah. Bawa cobek ya, bawa cobek, bawa kerupuk. Tapi ini masih nyanyi ya? Masih nyanyi sama Smash masih. Terus sekarang juga aku jalan reguleran juga di Jakarta, di beberapa tempat di Jakarta. Reguler itu masak juga maksudnya? Enggak, nyanyi. Oh nyanyi. Aku ada band juga namanya Last Night. Jadi setiap seminggu 3 kali aku ada ngisi di 3 tempat gitu. Terus kalau nyanyi sama Smash juga masih sebentar lagi, mudah-mudahan bulan depan kita keluar single baru gitu. Jadi sekarang kakinya mulai terbagi nih. Satunya di kuliner, satunya di musik. Betul. Makin capek atau ya barangkali memang ini emang jalannya udah begini loh. Yang kemarin-kemarin katanya sampai isi dompetnya tipis banget Rafael Tan. Sekarang ini hasilnya. Bener, lebih capek nggak ada kerjaan mas. Daripada capek banyak kerjaan, mendingan capek banyak kerjaan daripada capek nggak ada kerjaan. Capek mikirin ini, mikirin itu. Sekarang dibawa enjoy aja. Karena memang waktu pandemi kan memang kita stop banget, aku stop banget gitu. Jadi aku bilang sama Tuhan, kayak Tuhan kasih kerjaan kayak apa gitu, nyanyi lagi. Masa nggak dikasih nyanyi atau mungkin acting apa yang lain kok udah mulai jalan, aku belum gitu. Akhirnya Tuhan kasih jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Dan sekarang juga kayak off air, kalau aku
aku sendiri tuh off air banyak kan sekarang masak Mas, bukan nyanyi. Kalau aku yang sendiri ya, tapi kalau nyanyi bareng sama Smash gitu. Kalau nyanyi off air sama Smash. Iya. Yang nyanyi off air solo ada nggak? Off air solo ada beberapa, tapi kebanyakan kalau belakangan ini mintanya untuk aku masak bareng ibu-ibu gitu. Acara dari perusahaan apa pengen bikin seblak, masak bareng aku gitu. Di Jakarta, Jabodetabek atau sampai Sampai luar kota. Luar kota. Jadi bayarannya Rafael Tan itu Sobat Eka lebih gede masak sekarang. Amin. Jadi sekarang makin menikmati ya? Makin menikmati, makin enjoy. Pokoknya apapun yang berbau hiburan tuh aku suka. Maksudnya apapun berbau seni juga aku suka. Karena dari seblak ini pun juga nggak melulu tentang masak. Kita juga harus mikir seninya di berbisnis makanan, si seninya di ngonten makanan tuh harus seperti apa, harus tetap ada aja gitu. Jadi ilmu baru ya? Ilmu baru Mas, ilmu baru banget. Paling tidak ngikutin jejak keluarga lah, yang tadi ternyata kakek pernah bisnis catering. Iya. Terus hari ini ternyata Mamang Rafael sekarang tanpa diduga sebetulnya jalannya di sebelah. Kebetulan juga ya kalau literasinya saya baca memang asli Garut Tasikmalaya ya seblak ini ya. Jawa Barat lah. Jawa Barat ya. Iya. Sunda. Jadi pas banget gitu loh. Iya. Tanpa pernah direncanakan ternyata. Bener banget. Rezekinya ada di sini. Kepikiran nggak bikin apa namanya rumah makan seblak Mamang Rafael gitu? Kalau rumah makan sebetulnya di yang kedai geprek itu juga sekarang udah ada menu barunya juga seblak jadi Rafael. Satu di situ? Iya, jadi satu. Jadi ada geprek, ada seblak. Cuman rencananya tuh aku sama adik aku tuh pengen misahin si seblak sama ayam gepreknya ini karena kan sekarang juga tempatnya sempit, masih jualan juga masih di rumah Mas. Aku produksi semua. Ini di Garut? Di Garut. Di Garut ya? Produksi seblak kemasan pun juga sekarang semua masih di rumah gitu. Jadi kalau boleh dibilang ini masih UMKM lah gitu. Karena aku tidak mau kayak meraup banyak keuntungan tapi kualitasnya tidak terjaga gitu. Jadi aku tuh udah yang kayak sama adik aku tuh bilang, "Dek, udahlah kita pelan-pelan aja, yang penting pelanggan kita tuh happy kalau makan makanan kita gitu, tetap jaga rasanya, tetap kemasannya juga tetap terjaga, kualitasnya tetap terjaga gitu." Sebenarnya yang nawarin pabrik masuk ke pabrik gitu tuh banyak banget Mas. Cuman ya itu dia, takutnya kan kayak rame di awal aja, tiba-tiba nanti beli sekali udah kabur pelanggannya. Tapi kalau sekarang mah puji Tuhan alhamdulillah kayak balik lagi karena si seblak ini tuh makanan yang bikin kangen gitu. Kayak misalnya nanti 2 minggu udah gak makan seblak, tiba-tiba lihat seliweran lagi di sosial media, pengen bikin lagi atau pengen beli lagi gitu ternyata. Ini chefnya berarti adek? Suaminya Ade. Suaminya Ade. Iya, namanya siapa? Namanya Dani. Namanya Dani. Kalau istrinya? Istrinya Novi. Novi. Jadi chef Dani ini yang memasak. Chef Dani yang memasak. Cuman yang bikin kayak komposisi bumbunya segimana Ade aku. Yang eksekusi baru suaminya. Nanti kalau begitu mau rame di media sosial baru ada Rafael Tan. Ada rencana untuk memisahkan itu ada berarti? Ada, tadinya ada pengen, terus kan sekarang juga lagi musimnya seblak. Jadi memang kan belakangan ini seblak tuh yang kayak kuah banyak, prasmanan topping dan ini itu. Aku pun juga sekarang kemasannya udah mulai kebikin seblak kuah gitu. Jadi jauh sebelum si seblak ini viral tuh waktu itu adek aku juga ternyata pernah jualan seblak juga di rumah gitu. Tapi memang kecil-kecilan aja. Terus jadi memang sekarang pengennya kayak kalau ada rezekinya kita berdua bareng bikin kayak kedai seblak lagi juga pengen banget sih. Cuman sekarang masih lumayan repot ngurusin si yang kemasan ini. Sama sekarang pun juga aku ikut bazar-bazar di luar kota, kebanyakan di Jakarta juga gitu, banyak undangan-undangan. Turun langsung bazar. Itu? Turun langsung. Jadi, seru. Jadi kalau ada, sebetulnya kan nih kalau ada bazar makanan, kalau ada Mamang Rafael lah, udah. Pasti masak sendiri ya? Masak sendiri. Aku ikutan terjun langsung karena banyak yang pengen ketemu juga, pengen lihat maksudnya kayak beneran nggak sih Rafael tuh bisa masak ini gitu. Buktinya di sini lah. Buktinya di sini. Seberapa sering itu? Seberapa sering? Minimal sebulan sekali aku ikutan bazar. Karena aku tuh semua kan timnya dari Garut Mas. Semua tim dari Garut, kayak peralatan, kayak bumbu-bumbu semua aku terbangkan dari Garut. Jadi kalau ada event harus dari Garut ya? Harus dari Garut. Jakarta? Iya.
semua pegawai, semuanya, pokoknya alat-alat semuanya dari Garut. Jadi aku selalu ambil bazarnya tuh minimal banget tuh harus yang 10 hari. Kalau misalnya di bawah itu kayak 1-2 hari kayak untuk biaya produksinya juga malah jauh lebih besar gitu. Jadi biasanya aku ambil ada yang sebulan lebih gitu, kadang-kadang seperti itu. Franchise kepikiran nggak? Franchise kemarin pengen kepikiran gitu, cuma apa ya, balik lagi kalau seblak ini bukan makanan pokok, Mas. Jadi kalau cemilan masuknya, takutnya di franchise itu kita rame di awal doang gitu, nanti kesananya kayak monoton. Ya mendingan sekarang aku difokusin aja jadi kayak makanan. Orang kalau misalnya pengen nyobain Raphael sekalian liburan ke Garut, karena di Garut kan sekarang banyak tempat wisata yang bagus-bagus gitu. Liburan ke Garut, mampir, terus beli oleh-oleh, seblaknya dibawa ke kotanya gitu. Sekalian untuk promosiin kota kelahiran aku juga lah gitu, Mas. Jadi sebetulnya kalau Garut jangan lupa mampir ke Seblak Raphael. Seblak Raphael ada di mana? Ada di Jalan Otista nomor 277, Tarogong, Garut. Toh. Apa namanya? Dari seblak kemudian Mamang Raphael ini sebetulnya katanya bahkan bisa beli rumah di Jagakarsa. Waduh. Jadi ternyata omsetnya gede juga ya? Sebenarnya nggak cuma dari seblak aja sih, Mas, karena kan aku pun juga masih di dunia entertain ini. Kemarin pas lagi seblaknya naik pun juga akhirnya kerjaan-kerjaan di entertain juga jadi nambah lagi gitu, banyak undangan-undangan untuk acara-acara gitu ya. Tapi dari seblak pun juga kalau misalnya kerjaan di entertain lagi sepi, seblaknya masih tetap jalan. Seblaknya sepi, entertain masih tetap jalan. Karena kan ya semuanya pekerjaan pasti naik turun ya, Mas. Kayak sekarang jualan juga kadang rame, kadang turun gitu. Iya, namanya bisnis, ya udahlah kita jalanin aja. Jadi kalau misalnya pure dari bisnis seblak enggak juga gitu. Tapi kalau misalnya pure dari keviralan seblak itu mungkin mempengaruhi, menambah penghasilan ya. Iya. Honornya jadi tinggi ya, jadi gede. Kalau kemudian Mamang Raphael bikin lagu Seblak Raphael, wah, ini kaitannya juga pasti ada. Iya. Ternyata mendatangkan rezeki juga, bahwa ini juga jadi apa ya? Ternyata bisa menginspirasi untuk berkarya lagi gitu loh. Iya. Karena memang apa ya, aku tuh secinta itu sama dunia tarik suara gitu kan. Jadi pas kemarin si seblak viral, terus aku jadi Mamang Raphael tuh memang dari awal-awal udah pengen bikin karya musik gitu yang dengan pesona aku yang sebagai Mamang Raphael gitu. Cuman waktu itu memang jadwal untuk recording, cari pencipta lagu kayak susah banget, Mas. Emang karena sesibuk itu waktu itu gitu ya. Jadi kayak tertunda lagi. Jadi ya udah akhirnya baru kesampaian tuh beberapa bulan yang lalu. Aku akhirnya ketemu sama pencipta lagu yang pas. Terus dia juga bisa menuangkan semua apa yang aku mau lewat lagu yang dia bikin gitu. Akhirnya baru tahun ini. Nulis sendiri tuh belum ngerasa nyaman apa gimana? Nulis sendiri? Betul. Nulis misalnya lagu Seblak Raphael, pencipta lagunya Mamang Raphael gitu? Kalau untuk lagu pop, emang aku udah pernah beberapa kali aku tulis lagu sendiri gitu. Cuman kan ini aku musik Sunda tuh baru buat aku gitu, karena aku nggak pengen cuman kayak ya udahlah yang penting Sunda gitu. Tapi aku pengen bener-bener ketemu sama musisi yang udah mengerti musik Sunda ini seperti apa gitu. Nggak nanggung lah ya. Nggak nanggung. Makanya kemarin pun juga aku udah nganggapnya paling nggak jauh-jauh beda dengan lagu-lagu dangdut juga kan ada cengkok-cengkoknya, Sunda ada cengkok-cengkoknya. Ternyata pas lagi recording yang ciptain lagunya denger, ini mah cengkoknya kebanyakan dangdut katanya, bisa nggak di retake katanya gitu. Ternyata cengkok dangdut tuh sama cengkok Sunda beda-beda tipis. Cuman ada tekniknya yang berbeda gitu. Jadi aku belajar lagi di sini. Jadi aku belum pede untuk bikin lagu sendiri, dan banyak kosakata Sunda pun juga yang aku belum tahu gitu. Oh, jadi ini berbahasa Sunda liriknya? Full bahasa Sunda. Ini memang sengaja ingin menciptakan image baru? Kan kalau pesona Raphaelnya sudah nge-switch jadi Mamang Raphael gitu. Nah, si lagunya juga aku pengen coba di-switch juga gitu. Jadi Mamang Raphael tuh
ternyata bisa nyanyi juga selain bisa masak dan selain Ya bisa bisa nyanyi, makan. pasti bisanya jauh-jauh hari juga bisa Iya. nyanyi Mas Mes kan. Iya kan, kalau sekarang aku kayak bilangnya kita tuh dua orang. Kalau misalnya Rafael itu yang sama boy band, kalau Rafael Mamang sama Mas Mes. Ya kalau Mamang Sama boy Rafael band. ini yang suka masak gitu. Cuman kan kemarin orang-orang taunya kayak ada satu sosok baru lah tiba-tiba muncul gitu. Akhirnya kayak aku kalau jadi penyanyi bisa nggak ya gitu. Nah makanya aku punya kemarin kan sekarang netizen suka sama yang storytelling gitu. Kalau mau bikin apa tuh harus ada ceritanya dulu. Jadi aku tuh ceritanya kayak mau belajar vokal lagi, tapi memang betul belajar vokal lagi karena ini kan musik Sunda, musik yang baru buat aku gitu. Jadi aku belajar lagi kayak kemarin workshop sama pencipta lagunya, nanti gimana Kang ini nyanyinya, cara nyanyinya gimana, karena kan dia juga di Garut juga. Ternyata dia tetangga aku juga pencipta lagunya di Garut. Jadi rekaman tuh dari jarak jauh gitu. Jadi memang banyak belajar lagi. Jadi aku pun juga aplikasikan ke konten-konten aku. Aku lagi belajar nih nyanyi lagu ini gitu. Kalau lagi live juga aku coba ya didengerin ya aku nyanyi lagu ini kira-kira udah bagus belum? Udah pantas belum aku ngeluarin single gitu-gitu. Akhirnya ya sudah atas persetujuan netizen lagi ya udah akhirnya bikin single ini. Oke. Jadi memang sengaja bersamaan dengan popularitas seblak ini kemudian ide ini muncul, single ini muncul. Single ini muncul. Tiga lagu sebelumnya itu, tiga lagu solo sebelumnya Sebelumnya pop banget ya. Mau pop banget. Jadi memang beda cerita juga dengan yang single Mamang Beda. Seblak Rafael ini ya. Iya, Seblak Rafael ini beda. Jadi kan kalau pesonanya Rafael Tan mungkin orang-orang ngelihat sebagai boy band yang kayak cool, keren gitu. Kalau Mamang Rafael tuh lebih yang kayak memasyarakat banget gitu. Makanya kenapa aku panggil followers aku Tatangga, karena mereka tuh merasa sekarang tuh kayaknya Rafael tuh mudah digapainya, kayak bagaikan tetangga sebelah rumah aja gitu, kayak bisa ditemuin di tetangga sebelah rumah gitu. Makanya aku panggil mereka tetangga. Jadi pesonanya Rafael tuh yang ya apa adanya di rumah, kayak ngonten pun juga kayak mau gaya-gaya yang kayak di rumah, nggak perlu yang harus keren-keren juga udah oke gitu, mereka suka. Jadi kalau Korean looks itu ya versi Smash gitu ya. Rafael Landry Tanubrata. Kalau Mamang Rafael ya looknya begini ya. Looknya begini. Jadi nanti kalau beda panggung udah lain cerita itu ya. Lain cerita. Tergantung, kalau sekarang tuh tergantung request Mas. Kayak misalnya ke manajer aku, ya aku mau ngundang Rafael untuk di acara ini, ya mau ngundangnya sebagai Mamang atau sebagai Rafael Tani gitu. Harganya bakal mana Mbak? Harganya mahalan mana ini? Harga bersaing. Tapi dengan band nggak aman itu. Maksudnya kalau misalnya nyanyi sama band juga wujudnya pasti berbeda itu. Rafael yang berbeda juga kan. Yang band yang reguler aku. Betul. Kalau yang reguleran aku ya kurang lebih sama Rafael kan yang di Smash ya. Hanya ini aja ya, Karena beda kalau aku kan sekarang pakai full band kalau sama teman-teman yang reguler. Oke. Jadi nanti kalau nyanyi Seblak Rafael tuh hanya di acara memasak barangkali ya. Sementara mungkin iya kayak ada undangan memasak, aku bonusin untuk nyanyi juga satu lagu, kan baru satu lagu. Ya artinya Mamang Rafael jangan nanggung kalau misalnya pengen lagu pop Sunda lagi, harusnya bikin lagi. Bener, kemarin syukur-syukur nanti jadi mini album atau jadi album kan. Amin Mas, doain rezekinya banyak. Jadi aku kan sekarang pakai dari uang sendiri semuanya, produksi semua, rekaman, bikin lagu semua dari hasil jual seblak. Aku sisihkan untuk bikin lagu. Berarti rezekinya banyak loh itu kan. Rezekinya melimpah, jadi akhirnya bisa membuat sendiri gitu loh. Gitu. Kalau kemarin diurusin sama label, sekarang udah mulai jalan sendiri. Udah banyak belajar. Ternyata juga menghidupi itu loh, Mang. Ternyata Seblak pun yang orang lihat cuman kaki 5 gitu. Ini gini doang, ternyata itu menghidupi kan. Bisa banget. Iya, yang penting kita memang telaten, kita memang benar-benar niat untuk berbisnis, untuk apapun lah pokoknya dalam kerjaan apapun, kalau kita niat dari hati pasti hasilnya juga. Siap, syukur-syukur nanti sama Bupati Garut diangkat jadi duta Seblak di Garut gitu. Amin. Dan jadi duta budaya juga barangkali, nggak hanya
syukur-syukur nanti ya, makanya tadi bilang mudah-mudahan nggak cuma satu lagu ya, Mamang Raphael ya. Iya, kemarin juga pas lagi aku akhirnya pengen bikin lagu ini, aku tuh udah bilang lagi ke pencipta lagu aku, Kang, nanti kayaknya lagu kedua kayaknya tentang ini, lagu ketiga tentang ini, karena udah punya pikiran kayak banyak banget gitu, punya ide-ide gitu. Dan aku pun juga kalau bikin satu karya itu ya seniat itu, tapi tidak yang kayak wah ini pokoknya harus viral, harus semua suka gitu kan. Maksudnya aku tuh kayak bikin karya ya udahlah, kalau banyak yang suka tiba-tiba lagunya booming itu mah bonus. Kalau nggak pun juga ya udah ini buat jadi kenang-kenangan jadi aku karya, aja, ya. kayak jadi karya gitu. Jadi sekarang kanan kiri oke nih ya, kanan kiri jalan nih ya, Jalan, bisnis semua. jalan, karir menyanyi juga udah mulai Iya. dibangun lagi gitu kan. Iya, puji Tuhannya iya gitu, karena kemarin pun juga ya sih gara-gara Seblak ini naik juga jadi kerjaan yang lain juga jadi kayak terbantu. Oke. Mudah-mudahan restorannya makin gede. Amin. Bisnis Seblaknya juga nggak surut, Mang. Maksudnya Amin, sekalipun tidak viral lagi, Seblaknya tetap diproduksi. Iya, amin. Dari amin. Garut, Amin. dari sumber aslinya di Garut. Ada yang disampaikan ke Sobat DK, Mamang Raphael? Mau berterima kasih aja buat semuanya yang sudah support aku gitu sampai akhirnya sekarang seperti sekarang, dan sekarang punya single terbaru juga sebagai Mamang Raphael. Dan pokoknya apapun yang kalian kerjain jangan pernah nyerah, terus berusaha, terus lakukan semua dari hati dan semaksimal mungkin. Ya, Itu. amin. Ditunggu karya berikutnya. Amin, terima kasih Mas. Ditunggu aksinya dengan Smash dan tetap masak Seblak Siap. untuk seluruh warga di Indonesia, Mamang Raphael. Siap. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, Terima kasih sudah sama-sama, mampir Mas. ke Palmerah. Terima kasih. Terima kasih Sobat BK. Jadi jangan lupa kalau ketemu sama Seblak, ingat Raphael Tan. Ingat Mamang Raphael. Terima kasih sudah mampir, sehat terus. Mas. Terima kasih Sobat BK. Bye-bye. Dah.